Ini adalah sebagai reminder, pengingat Bapak Ibu sekalian. Banyak suara-suara di luaran sana beranggapan bahwa kita termasuk dalam cara pola makan memperbaiki kesehatan yang ekstrim. Karena saking ekstrimnya mereka jadi benci banget dengan kita ya. Karena kenapa? Mereka tidak bisa mengikutinya. Orang lain yang mungkin berbeda dengan mereka bisa sembuh, bisa sehat, tapi ada juga yang tidak bisa sembuh karena kenapa? Mental mereka, kemauan mereka, niat mereka tidak bisa mencapai seperti apa yang Anda lakukan. Anda sembuh atau tidak, itu tergantung pada pikiran Anda dan kemauan kita untuk sembuh. Tapi ada juga sebagian orang yang terkontaminasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang tidak berinformasi jelas. Jadi kadang-kadang di dunia yang serba informatif seperti saat ini, lalu lintas informasi yang demikian banyak, kita juga jadi tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Semua informasi masuk pada kita. Dari sebelah kiri, sebelah kanan, di depan, di belakang, semuanya. Seolah-olah mereka mendukung kita, tetapi membuat kita sakit. Sama seperti pada saat seseorang mengatakan, ya makan saja karbohidrat, itu baik saja kok. Tapi ternyata faktanya yang kita temukan karbohidrat ternyata tidak baik-baik saja. Di sini ada perang kepentingan antara orang yang mempertahankan bahwa karbohidrat itu adalah sumber kesehatan dan juga sumber uang. Juga apabila bicara kesehatan, maka bicara ada profesi, ada juga produksi yang juga menghasilkan uang. Semuanya membuat dilematis. Dan kita akan menjadi orang-orang yang dilemparkan, diombang-ambingkan oleh kepentingan-kepentingan orang lain, industri, profesi, dan juga mata pencarian. Anda berdiri di mana? Lalu kenapa saya bisa mendapatkan pengetahuan ini? Pengetahuan ini sebenarnya didapatkan dari awal pada saat pelatihan-pelatihan dasar. Itu saya beritahukan tentang suku Inuit. Kenapa suku Inuit? Karena suku Inuit adalah suku satu-satunya di dunia. Suku Inuit di Alaska, di Eskimo ya, di wilayah Kanada dan di wilayah daerah utara yang dekat dengan kutub utara memang, di mana mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang hidup tidak mengenal karbohidrat yang selama ini kita kenal. Tanaman ini tidak mereka kenal. Mereka hanya mengenal binatang buruan. Karena memang di tempat mereka tidak dimungkinkan seseorang hidup dengan tanaman. Karena tanaman sih nggak bisa hidup. Di sana adalah padang es. Nah, suku Inuit ini banyak sekali yang namanya penelitiannya. Banyak orang kemudian bertanya dengan saya, kenapa harus suku Inuit? Kenapa tidak suku di Indonesia saja? Ya, karena di sana adalah Homo sapiens yang sama spesiesnya dan kita, yang kemudian melakukan kegiatan tiap hari, makan dengan produk-produk hewani semuanya. Dan mereka sudah berenak pinak ribuan tahun. Ribuan tahun. Mereka datang dari Asia Tengah. Nicole de Antonio, peneliti dari Amerika, itu mengatakan bahwa suku Inuit ini aneh. Karena kenapa? Sistem komposisi kimia darahnya berbeda. Karena kenapa? Karena berbeda itu, mereka menggunakan sumber-sumber tenaga dari lemak dan protein. Dan di sana ditemukan bahwa sumber-sumber tenaga dari lemak dan protein membuat mereka punya umur panjang secara wajar. Kematian yang masih di sana terjadi memang suka menjadi perdebatan, yaitu karena kecelakaan, karena suhu ekstrim. Sehingga dari beberapa laporan informasi suku Inuit berumur pendek. Tapi ternyata umur pendeknya karena hal-hal di luar dari kemampuan tubuh mereka, yaitu karena kecelakaan dan juga karena suhu ekstrim. Di mana pada satu kondisi suhu di sana bisa sampai 70 derajat di bawah nol. Kalau kita kan
35 derajat ya, atau 29 derajat itu normal khatulistiwa. Nah, di sana memberikan kita pelajaran bahwa manusia yang masuk dalam spesies Homo sapiens itu ternyata bisa hidup dengan pola makan seperti itu. Apakah kita harus sama dengan mereka? Tidak. Saya tidak ingin meminta Anda untuk hidup seperti mereka. Tetapi cara mereka yang memang ditempatkan dalam posisi ekstrim di lokasi ekstrim, itu ternyata menunjukkan manusia bisa bertahan. Dan ternyata dari hasil penelitian, sakit diabetes, penyakit jantung, penyakit kolesterol, itu tidak dikenal oleh mereka. Tidak dikenal. Setelah tahun 70-an, di mana mereka mulai mengenal produk-produk karbohidrat yang didatangkan dari Amerika. Dari tanah besar. Alaska itu wilayah Amerika yang ada di Kutub Utara, yang dibeli dari Uni Soviet. Waktu itu masih Rusia ya, masih Rusia. Jadi Rusia, Uni Soviet, kemudian kembali Rusia. Nah, apa yang menarik? Saya menemukan bahwa apabila seseorang terkena diabetes dan penyakit turunannya akibat diabetes, apakah itu dari mata, jantung, ginjal, osteoporosis, kemudian neuropati yang berhubungan syaraf tadi, kekacauan metabolisme yang terganggu oleh karbohidrat itu harus kita benahi segera mungkin dengan cara menghentikan asupannya segera. Jadi kalau andai kita sakit karena karbohidrat, maka hentikan karbohidratnya. Manusia masih bisa hidup kok dengan pola makan yang Inuit ajarkan. Bukan Inuit ajarkan, mungkin Inuit perlihatkan. Dan kita mencontohnya. Apakah kita tidak bisa menjadi manusia normal? Bisa. Setelah masa regenerasi selama 4 bulan, Anda bisa kembali lagi menjadi orang normal. Tapi Anda harus juga memperhatikan bahwa tubuh perlu waktu untuk memperbaiki diri kembali seperti semula. Namanya regenerasi. Dan masa regenerasi itu selama 4 bulan. Anda harus memastikan bahwa regenerasi Anda berjalan dengan baik dengan memastikan insulin tidak boleh keluar. Kalau andai kata Anda baca satu buku yang berjudul Dokter mengatakan sesuatu yang bohong padaku. Ya. Apa saja Anda bisa cari itu dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris. Saya akan bahas kapan-kapan. Jadi ada beberapa hal yang nampaknya mereka melakukan bohong putih. Bohong putih artinya tujuannya untuk menghibur pasien agar selalu bersemangat dan mungkin juga karena memang tidak ada yang sesuatu bisa dilakukan untuk mengobati diabetes. Makanya mereka selalu mengatakan bahwa gunakanlah insulin, gunakanlah metformin, gunakanlah glukopat apapun yang bisa membuat gula darah Anda turun. Tapi asal Anda tahu bahwa apabila insulin Anda naik karena merespon karbohidrat, maka kemampuan tubuh dalam memperbaiki sel akan menurun. Jadi insulin itu baik, tapi juga di satu sisi punya pisau yang tajam, yaitu menghalangi proses perbaikan sel. Jadi yang saya minta adalah pada saat Anda melakukan koreksi, Anda harus menerima hukuman dari perilaku masa lalu yang sudah Anda buat karena Anda semena-mena dengan tubuh sendiri. Hasilnya hukuman diabetes. Diabetes itu harus Anda terima. Karena Anda semena-mena, Anda zolim. Lalu bagaimana memperbaikinya? Dengan obat? Tidak. Obat tidak akan bisa mengobati. Yang bisa menyembuhkan adalah tubuh Anda sendiri. Anda harus terima hukumannya dan Anda terus terima bahwa Anda harus melakukan suatu penebusan 4 bulan saja. 4 bulan untuk memperbaiki tubuh kembali seperti semula. Banyak orang mencari jalan pintas dengan menggunakan uangnya. Uang kelihatan berkuasa ya. Dengan uang bisa beli obat. Banyak kan orang-orang yang seperti itu? Banyak sekali. Kita itu hanya sekitar mungkin nggak sampai 5%-nya atau mungkin 3% atau 2% yang mau melakukan ini. Setelah 4 bulan Anda lakukan, maka perbaikan sel akan terjadi. Anda
jalanlah dengan fokus bahwa ternyata makan karbohidrat itu bisa meracuni tubuh. Jagalah dengan 80-20. Jagalah sampai akhir hidup supaya anak-anak Anda, istri Anda, suami Anda, keluarga Anda tetap bersama Anda bahagia selama sampai akhir hidup nanti. Jadi sekali lagi, diabetes adalah suatu hukuman bagi salah makan. Karena salah makan, salah perilaku. Dan untuk menebusnya, untuk memperbaikinya, Anda harus mau menerima bahwa 4 bulan itu berkorban tubuh sendiri. Bukan untuk Pak Eko, bukan untuk para mentor. Untuk tubuh sendiri. Demi kesehatan Anda sendiri. Tapi uang itu sangat berkuasa, Bapak Ibu. Uang bisa menghasut kita untuk melakukan banyak hal yang dianggap meringankan tubuh kita sendiri. Padahal tidak. Di grup-grup sebelah banyak sekali caci maki terhadap saya, caci maki terhadap grup ini, caci maki terhadap komunitas ini. Kenapa? Mereka tidak mau menerima penebusan. Mereka tidak mau menerima yang namanya hukuman. Mereka tidak mau berkorban untuk dirinya sendiri. Mereka gunakan uangnya untuk mencari obat dan seolah-olah mereka sembuh. Tidak. Mereka tidak sembuh. Mereka hanya menunda penderitaan. Baik. Jadi ternyata sebenarnya mudah, hanya 4 bulan saja. 4 bulan saja, dan setelah regenerasi terjadi, Anda akan kembali orang normal, tapi jagalah pola makan kita menjadi lebih bijaksana, 80-20. Terima kasih, Bu Niken, terima kasih Pak Sonson, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga Anda selalu sehat, selalu bersama keluarga, bahagia, sampai akhir. Selamat pagi, saya kembalikan acaranya ke Mas Freddy.